Pak Ketua Kelas, apakah bisa kita mulai, Pak Ketua Kelas? Sebentar Pak, baru 24 ya. Sebentar. Oh iya, 40-an kita jumlahnya Pak Ketua ya. Iya betul, 42. Baik, silakan Pak Ketua untuk diingatkan teman-teman. Sebentar Pak, saya ingatkan. Ini kelompok 6 ya, tentang apa ya? Kelompok 6. Mungkin kalau bisa jurnal artikel ilmiahnya tolong di-share di grup ya. Sebentar Pak, sebentar. Kita nggak ada grup. Di-share oleh Kak Ketua, boleh. Saya satu karyawan. Sebentar Pak, saya salah nih. Ternyata matkul yang lain ini. Ya saya ini salah. Sebentar. Salah saya ini. Saya udah susun pertanyaan, ternyata saya ambil pelajaran tentang leadership yang itu apa? Strategic management. Salah. Sebentar Pak. Kepemimpinan leadership karakter. Pemimpinan kelompok 6 ke pemimpinan leadership kemajuan. Sebentar Pak, nggak bisa share. Pilih. Nggak mau ya Pak. Sebentar, saya ada masalah nih, nggak mau share. Oh, saya nggak bisa share ya Pak. Sebentar. Kenapa saya nggak bisa share? Teman-teman ada yang bisa share nggak ya? Maaf Pak Ketua, saya lagi di rumah sakit. Enggak, saya nggak bisa share sebentar. Hang, sebentar. Copy share. Udah sekarang bisa. Hang rupanya. Sudah Pak Antoni. Saya salah buka tadinya. Saya malah buka yang presentasi kelompok 6 yang strategik. Anggotanya sama juga soalnya, jadi salah. Mohon maaf. Malah strategic leadership. Oh, ada mata kuliah strategic leadership ya? Iya, mirip. Jadi kelompok 6 juga soalnya. Jadi saya salah. Salah melihat. Saya udah baca, udah ada pertanyaan, udah ini. Ada Pak mata kuliah itu juga. Strategic leadership. Kelompok 6 juga kebetulan. Oh, Materinya mirip dengan ini. Kepemimpinan leadership berkarakter dalam kemajuan organisasi. iya. Agak mirip. Saya download dulu ya. Iya Pak. Saya juga. Sudah 31. Bagaimana teman-teman? Kelompok 6, are you ready? Kita mulai saja mungkin Pak Ketua. Saya Baik. buka dulu ya. Silakan, Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah berkumpul semua. Kita 31 partisipan di ruang Zoom ini. Seperti biasa kita akan melakukan perkuliahan kepemimpinan dan etika bisnis ya. Kepemimpinan dan etika. Mohon maaf. Kita akan mulai dengan presentasi di mana kelompok 6 ya akan melakukan presentasi terkait dengan kepemimpinan ini dengan judul kepemimpinan berkarakter dalam memajukan organisasi. Sepertinya artikel ini kualitatif ya, studi literatur. Kita akan lihat seperti apa gagasan yang ditulis oleh peneliti ya dalam artikel ini. Kemudian juga mungkin teman-teman bisa memberikan pertanyaan ya, atau memberikan gagasan, kemudian memberikan masukan ya terkait dengan kepemimpinan berkarakter, karena ini sebuah tema yang keren banget ya, kepemimpinan berkarakter. Jadi Stephen R. Covey bilang kalau mau membangun karakter katanya kan nggak bisa simsalabim, butuh waktu, dimana aksi-aksi kita setiap hari itu menjadi kebiasaan, habit kemudian menjadi karakter pada individu, kemudian karakter kemudian menjadi culture bagi organisasi. Risetnya terbaru 2010 oleh Pak Lali dan teman-teman di European Journal of Psychology. Bagaimana studinya, bagaimana membentuk perilaku baru ya dalam diri kita, dalam individu, bagaimana membentuk perilaku baru dalam individu. Jadi menurut Pali Palali terhadap 98 responden kemudian didapat hasil antara 18 hingga 254 hari bagaimana perilaku baru itu bisa terbentuk ya. Jadi butuh konsistensi, dan konsistensi itu nggak bisa berubah ya. Jadi benar-benar istiqomah, kalau dalam bahasa kita sehari-hari istiqomah. Kita anggap baik dan mau kita implementasikan, maka nilai-nilai kebaikan itu ya, baik apa yang harus dilakukan, kemudian apa yang tidak boleh dilakukan itu dijalankan dengan baik dalam keseharian kita, maka akan menjadi kebiasaan, habit. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang baik ini terus dijalankan akan menjadi karakter. Karakter pada kita pribadi ini akan menjadi nasib kita. Dan makanya kita perlu eksplorasi lebih jauh nanti diskusinya, kepemimpinan berkarakter itu seperti apa sih yang dapat memajukan organisasi ya. Kemudian karakter itu sebenarnya karakter yang seperti apa, ini juga menarik untuk didiskusikan. Lalu bagi organisasi, karakter ini menjadi budaya. Nah, budaya itu yang menjadi nasib organisasi, sehingga mungkin di korporasi kalau kita punya banyak pemimpin yang berkarakter, kemudian juga subordinatnya juga punya nilai yang baik dan terimplementasi dengan baik, maka budaya organisasi itu menjadi nasib organisasi. Kita akan dengar diskusi dari kelompok 6 ini, Agung Nugraha, Ardian Novianto, Febri Herlan, sama Stephen Kim yang akan memaparkan. Kemudian seperti biasa saya butuh moderator, Ketua kelas, Kak Anton bisa memoderatori sesi diskusi ini. Kita 1 jam mungkin ya diskusi, karena saya butuh waktu juga untuk memberikan tambahan terkait dengan materi presentasi ini dan juga materi sesuai dengan RPS yang sudah ditetapkan oleh kampus, sehingga
kompetensinya dapat teman-teman ya terkait dengan rencana pembelajaran semester ini. Demikian waktu saya serahkan kepada Kak Anton untuk memoderatori kelompok 6. Baik, Terima terima kasih Pak Dosen Antoni. Selamat malam teman-teman. Hari ini kali ini kita akan kelompok 6 ya. Ini studinya literatur kualitatif ya. Jadi mohon nanti kalau ada pertanyaan yang kurang jelas diharapkan tidak keluar dari topik yang dibahas karena ini memang studinya literatur ya dari buku dan lain sebagainya. Oke, silakan kelompok 6 untuk memulai. Ya. Waktu dan tempat. Selamat malam. Selamat malam Pak Antoni, Pak Anton, terima kasih banyak. Kami dari kelompok 6 kami presentasikan kepemimpinan leadership berkarakter dalam kemajuan organisasi. Nah, pemimpin itu sendiri memiliki sifat, kebiasaan, temperamen, watak, dan kepribadian sendiri yang unik dan khas sehingga perilaku dan gaya yang lain. Nah, ini yang dibutuhkan dari itu gaya atau style hidupnya pasti akan mewarnai perilaku dan tipe kepemimpinannya. Pemimpin dijadikan contoh untuk bawahan karena ia harus dapat memberikan keteladanan agar dapat dicontoh bagi bawahannya. Kepemimpinan berkarakter mempunyai 4 sifat utama. Memiliki sifat yang jujur, memandang jauh ke depan, dapat memberikan inspirasi dan cakap dalam berorganisasi. Kombinasi keempat sifat tersebut membentuk kredibilitas. Pemimpin yang kredibel dapat dipercaya. Esensi kepemimpinan adalah kepercayaan. Sehingga teman-teman, apakah tidak di-share ininya PowerPoint-nya di Oh iya, di-share Mas Febri. sorry Pak. Ayo saya Iya, saya bisa kan? Oh, terlalu semangat. terima kasih Pak. Ya, makasih Pak. Ya. Stop. Please, closing. Bisa di-share? Di WA ya Pak. Bisa di WA ya Pak. Oh, di WA. Waduh, sebentar. Kalau gitu saya bantu share aja deh. Aduh, terima kasih Pak. Saya bantu ya, sebentar. Saya bantu share. Cuma kalau saya share, saya nggak bisa lihat wajah teman-teman. Oke, nggak apa-apa. Saya share ya, sebentar. Oh. Ini. Oh, harus saya keluar dulu sebentar. PowerPoint. Sudah nampak ya? Ya, betul Pak. Tetap Pak. Silakan dilanjutkan. Oke, mantap. Oke, nah ini yang tadi saya jelaskan, pemimpin yang kredibel itu harus dapat dipercaya. Esensinya kepemimpinan adalah kepercayaan. Terus next selanjutnya Pak, pendahuluan. Kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas tugas dari orang-orang dalam suatu kelompok. Menurut Sunarto, kepemimpinan berarti melibatkan orang lain, yaitu bawahan atau karyawan yang dipimpin. Menurut Kartono, pemimpin itu mempunyai sifat, kebiasaan, temperamen, watak, dan kepribadian sendiri yang unik sehingga tingkah lakunya ini membedakan dirinya dari orang lain. Gaya atau style hidupnya ini pasti akan mewarnai perilaku dan tipe kepemimpinannya. Terus, next Pak, kepemimpinan berkarakter yang diharapkan oleh bawahannya mewakili benua Amerika, Asia, Eropa, dan Australia menurut beberapa peneliti, itu Kauser dan Posner. Di benua Amerika, Asia, dan Eropa, untuk benua Amerika, pemimpin itu dibutuhkan pemimpin yang jujur, memandang ke depan, memberi inspirasi, cakap, dan adil. Sedangkan menurut Asia, sama, mau memberi dukungan, berpikiran luas, cerdas, lugas, dapat diandalkan. Ke-11, berani, mau bekerja sama, imajinatif, peduli, bertekad bulat. Dewasa, ambisius, setia, mampu mengendalikan diri, dan mandiri. Ke-20 sifat ini sangat dibutuhkan oleh seorang pemimpin, sehingga terjalannya organisasi harus tergantung pada keputusan diambil oleh si pemimpin tersebut, sehingga dia harus bersifat dewasa, harus setia, mampu mengendalikan diri, dan harus mandiri. Untuk rumusan masalah, jika kita lihat dari gagasan di atas tentang pemimpinan yang berkarakter, bagaimanakah peranan pemimpin yang berkarakter dalam kemajuan organisasi? Ini akan dijelaskan oleh teman saya, Pak Nugroho Agung Nugroho. Silakan Pak Agung. Ya, terima kasih.
rumusan masalahnya, jika kita lihat dari gagasan di atas tentang pemimpin yang berkarakter, bagaimanakah peranan pemimpin yang berkarakter dalam kemajuan organisasi? Ya, next. Sudah bergerak. Ya, oke. Tinjauan teori kepemimpinan yang berkarakter yang pertama itu definisi mutakhir tentang kepemimpinan oleh Hoy and Michel 2013 menyebutkan, we define leadership broadly as a social process in which an individual or a group influence behavior toward a shared goal. Kami mendefinisikan kepemimpinan secara luas sebagai suatu proses sosial seperti memengaruhi perilaku individual atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Next. Sudah. Nggak muncul ya? Oke. Dewan teori yang kedua itu pendapat Albert Einstein. Most people say that is it the intellect which make a great scientist. They are wrong. Is it character? Martin Luther King Jr. mengemukakan intelligence plus character, that is the goal of true education. Imam Ghazali mengemukakan bahwa akhlak karakter merupakan sifat yang tertanam atau menghujam di dalam jiwa. Dengan sifat itu seseorang secara spontan dapat dengan mudah memancarkan sikap, tindakan, dan perbuatan. Selanjutnya, Pak. Next. Sudah? Belum muncul. Agak Oke. delay berarti. Ya. Tinjauan teori yang kepemimpinan berkarakter yang ketiga itu menurut pendapat Bastaman mengupakan bahwa karakter merupakan aktualisasi potensi dari dalam dan internalisasi nilai-nilai moral dari luar yang menjadi bagian pribadinya. Menurut pendapat Sudarsono mengatakan bahwa karakter merupakan nilai-nilai moral yang terpatri dalam diri kita melalui pengalaman, percobaan, pengorbanan, dan pengaruh lingkungan, menjadi nilai intrinsik yang mewujud dalam sistem daya dorong juang yang melandasi pemikiran, sikap, dan perilaku. Handayani Rat 1996 mengemukakan bahwa kepemimpinan merupakan kecakapan untuk meyakinkan orang-orang agar menguasakan secara tegas tujuan-tujuannya dengan penuh semangat. Ya, next. Belum ya, Pak? Sudah dari saya nih. Coba tunggu sebentar. Oh, delaynya jauh ya, ya. Yang keempat, menurut pendapat Millet dalam Sarwoto 1994 mengemukakan manajemen adalah proses memimpin dan melancarkan pekerjaan dari orang-orang terorganisir secara formal sebagai kelompok untuk memperoleh tujuan yang diinginkan. Seorang pemimpin harus bisa melakukan sesuatu kemajuan untuk para anggota organisasi yang dipimpinnya. Menurut Sulaksana 2002, peranan pemimpin dalam organisasi antara lain: yang pertama, membantu kelompok dalam mencapai tujuan. Kedua, memungkinkan para anggota memenuhi kebutuhan. Ketiga, mewujudkan nilai kelompok. Keempat, merupakan pilihan para anggota kelompok untuk mewakili pendapat mereka dalam interaksi dengan pemimpin kelompok lain. Yang kelima merupakan
yang fasilitator yang dapat menyelesaikan konflik kelompok. Selanjutnya, Pak. Oke. Selamat malam. Ya, selamat malam. Saya akan meneruskan untuk metode penelitian. Jadi untuk metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur, yaitu dengan mencari di berbagai sumber tertulis berupa arsip, buku, jurnal-jurnal, dan artikel, atau dokumen-dokumen yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Jadi untuk studi literatur ini apabila dilakukan dengan langkah-langkah yang sistematis ya, maka dapat menghasilkan tinjauan literatur yang komprehensif dan bermanfaat untuk mendukung penelitian. Oke, selanjutnya Pak. Kemudian masuk ke hasil dan pembahasan. Di sini akan dibahas mengenai karakter kepemimpinan yang ideal. Kepemimpinan yang ideal itu sedikitnya mempunyai 8 karakter, yaitu yang pertama cerdas. Untuk cerdas ini meliputi 2 jenis tipe kecerdasan ya, yaitu kecerdasan intelektual, di mana contohnya seperti memahami situasi, kemudian dapat memecahkan masalah, dan kemudian juga dapat mengambil keputusan. Dan yang kedua itu adalah kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional itu sebagai pemimpin kita harus bisa mengelola emosi kita sendiri maupun anggota-anggota dalam tim kita, member dalam tim, dan juga dapat membangun hubungan yang baik dalam satu tim. Kemudian yang kedua bertanggung jawab. Bertanggung jawab di sini berarti adalah bersedia untuk menerima konsekuensi dari tindakan yang dilakukan, seperti contohnya adalah pengambilan keputusan ya mungkin. Nah kemudian juga bertanggung jawab itu dia tidak akan menghindari kesalahan. Jadi ketika ada kesalahan, ya pasti nanti pemimpin yang baik akan mengakui kesalahannya. Kemudian yang ketiga adalah jujur. Jujur itu merupakan pilar utama, di mana kejujuran itu akan dapat membangun integritas ataupun kepercayaan. Jadi nantinya suasana dalam tim itu dipastikan akan nyaman kalau kita semuanya saling terbuka ya, gitu. Kemudian yang keempat adalah dapat dipercaya. Kemudian yang kelima adalah inisiatif. Inisiatif di sini berarti tidak menunggu instruksi untuk bertindak. Kemudian juga pemimpin itu proaktif dalam menyelesaikan masalah, dan di samping itu juga bisa memberikan solusi-solusi yang inovatif ya terhadap permasalahan yang terjadi. Kemudian selanjutnya adalah yang poin kelima, poin keenam, yaitu konsisten dan tegas. Pemimpin yang baik itu atau pemimpin yang tegas itu dapat membuat keputusan berdasarkan prinsip dan fakta. Jadi pengambilan keputusannya ada dasarnya. Kemudian ketegasan yang lain adalah ketegasan untuk membantu mengarahkan tim. Gitu. Jadi tim kita nantinya akan fokus dengan tujuan yang diharapkan lah. Gitu. Kemudian poin yang selanjutnya adalah adil. Adil di sini seperti kalau seandainya kita jadi leader itu kita nggak boleh pilih kasih seperti itu. Kemudian memperlakukan semua member tim kita itu dengan adil, dengan hormat, tidak pilih kasih. Kemudian juga pengambilan keputusan itu kita harus lakukan secara objektif. Itu contohnya. Dan kemudian yang poin terakhir adalah lugas. Lugas ini pemimpin itu dapat berkomunikasi dengan jelas, kemudian jelas, langsung, dan tidak menimbulkan ambigu, sehingga pesan-pesan yang akan disampaikan itu dapat diterima dan dapat dipahami oleh lawan bicara kita ya, seperti itu. Next Pak Ketua. Ya, next. Oke. Ya. Oh ya, terima kasih. Ada delay Pak. Kemudian hasil pembahasan selanjutnya adalah mengenai manajemen kepemimpinan.
di mana pendapat Siagian mengemukakan bahwa arah yang hendak ditempuh oleh organisasi menuju tujuan harus sedemikian rupa sehingga mampu mengoptimalkan pemanfaatan semua sarana dan prasarana yang tersedia. Semakin tinggi kepemimpinan yang dicapai oleh seseorang dalam organisasi, maka akan semakin besar juga nilai dan bobot strategik dari keputusan yang diambil. Jadi dari pendapat ini dapat kita artikan itu bahwa pendapat ini menekankan kepemimpinan yang efektif, yaitu bukan hanya dengan menjalankan tugas sehari-hari saja, tapi tentang bagaimana caranya kita dapat membuat keputusan strategis yang akan menggerakkan organisasi ke masa depan atau dapat disebut jangka panjang ya, seperti itu. Next, Pak. Selanjutnya adalah deskripsi dari manajemen kepemimpinan. Yang pertama adalah mampu menetapkan tujuan strategis organisasi. Di sini pemimpin itu harus mempunyai visi dan tujuan jangka panjang. Langkah-langkah yang ditempuh ketika memimpin itu seperti adalah kita harus bisa juga identifikasi peluang, kemudian juga tantangan, sehingga dari setelah kita melakukan identifikasi kita dapat menentukan strategi yang harus dijalankan. Kemudian yang kedua, mampu mengorganisasikan pekerjaan yang ada. Nah, di sini mampu mengorganisasikan pekerjaan yang ada itu berarti dapat mengalokasikan sumber daya yang ada. Jadi kita dapat memanfaatkan sumber daya yang ada. Kemudian dapat mendelivery tugas-tugas dan tanggung jawab. Dan yang intinya adalah memastikan pekerjaan lancar dan efisien. Kemudian poin yang ketiga adalah mampu menetapkan waktu pencapaian dan tujuan. Manajemen kepemimpinan di sini adalah kita sebagai leader itu sebaiknya itu dapat menetapkan tenggat waktu, atau misalkan kita akan menjalankan suatu pekerjaan itu periodenya itu berapa lama sih pekerjaan ini bisa selesai gitu. Akan tetapi penentuan waktunya juga harus berdasarkan secara realistis dan terukur seperti itu. Kemudian di samping itu kita juga harus bisa merencanakan jadwal pelaksanaan pekerjaan, dan selanjutnya juga harus bisa menentukan prioritas pekerjaan. Misalkan ada yang urgensi, mana yang harus didahulukan seperti itu. Kemudian poin selanjutnya adalah yang keempat, itu adalah mampu mengarahkan kinerja. Ini dalam artian dapat memberikan bimbingan dan motivasi agar tim dapat bekerja sesuai dengan harapan. Jadi nggak keluar dari jalur ya, seperti itu. Kemudian poin yang kelima adalah mampu melibatkan anggotanya dalam pelaksanaan tugas. Nah, di sini sebagai seorang leader itu, sebagai seorang pemimpin itu diharapkan itu dapat melibatkan tim, member-member timnya dalam pelaksanaan tugas, sehingga nantinya member-membernya itu bisa memiliki rasa kepemilikan dan tanggung jawab. Jadi bukan hanya sebatas yang penting kerja aja lah, tapi di situ dia juga dapat merasa bahwa pekerjaan ini memang bagian darinya gitu ya. Jadi harus dituntaskan dengan baik. Poin selanjutnya adalah mampu berinteraksi dengan orang lain. Di sini pemimpin yang baik itu harus dapat membangun hubungan yang positif, itu baik itu pun dengan member dalam tim, ataupun dengan relasi, ataupun dengan pemangku kepentingan atau stakeholder lainnya, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah mampu berintrospeksi terhadap kinerjanya. Nah, introspeksi ini sebagai seorang pemimpin itu harus bisa menerima, jadi menerima saran-saran, umpan balik seperti itu, kurangnya apa. Jadi dari saran-saran yang ada itu nanti kita harus bisa mengintrospeksi diri kita. Oh, aku kurang seperti ini ya, aku seharusnya seperti ini ya. Nah, seperti itu. Dan setelah introspeksi juga jangan hanya introspeksi mikir aja, tapi juga harus dijalankan seperti itu. Dan itu harus dilakukan secara terus-menerus. Selanjutnya adalah memiliki kepribadian yang tangguh. Nah, di sini sebagai seorang pemimpin ya istilahnya harus tahan banting.
Jadi entahkah ada tantangan, entahkah ada hambatan seperti apa ya, harus sabar, harus tekun, dan harus berusaha untuk ketika ada permasalahan, bagaimana sih solusi pemecahannya, solusi dari permasalahan yang ada. Kemudian selanjutnya adalah mampu menerapkan gaya kepemimpinan yang demokratis dan transparan. Demokratis di sini adalah sebaiknya seorang pemimpin itu melibatkan timnya, anggota-anggota timnya untuk ikut serta, entahkah itu dalam pelaksanaan maupun dalam pelaksanaan pekerjaan maupun dalam ketika kita ketika akan melakukan pengambilan keputusan. Jadi ketika memang situasinya kita bisa bekerja sama dengan bawahan, maka akan tercipta lingkungan kerja yang terbuka gitu. Jadi sama-sama nyaman bekerja dalam tim seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah mampu berkomunikasi dengan baik. Mampu berkomunikasi dengan baik mungkin tadi udah agak-agak nyerempet sama yang di atas tadi ya. Jadi di sini pada prinsipnya adalah mampu menyampaikan pesan dengan jelas. Kemudian juga komunikasi itu tidak hanya sebatas kita ngomong, tapi juga kita juga harus mendengarkan. Jadi kita juga harus mendengarkan dengan baik. Kemudian juga kita harus bisa menyesuaikan gaya komunikasi kita. Seperti misalkan ternyata kita di kantor komunikasi dengan atasan seperti itu atau rekan-rekan di kantor, dan dibandingkan dengan komunikasi dengan orang-orang di lapangan, ini tentunya juga gaya komunikasinya akan berbeda. Dan kemudian yang terakhir adalah mampu mengambil keputusan berdasarkan aspirasi bawahan. Nah, jadi di sini pemimpin yang baik itu dapat mempertimbangkan pandangan ataupun kebutuhan-kebutuhan dari bawahan ketika akan mengambil suatu keputusan. Oke, mungkin dari saya itu bisa dilanjut, monggo Pak Stephen. Ya, malam kita lanjut ya. Tidak soal. Ya, soalnya kedengaran aja. Lagi di luar Pak. Kecil Pak, suaranya Agak kecil. kurang jelas, Pak. Kecil ya? Kecil ya. Sudah jelas? Suaranya kecil, Pak. Sudah jelas belum? Ya lumayan. Bayar ya? Lumayan, Pak. Lumayan. Lanjut Pak. Oke, saya lanjut ya. Di sini ada masih lanjut manajemen kepemimpinan. Di sini manajemen kepemimpinan selain dari 13 yang dibahas pertama oleh saudara Adrian tadi, di sini ada dapat 4 fungsi manajemen kepemimpinan, yaitu antara lain sebagai pemimpin, sebagai manajer, sebagai administrator, dan sebagai pengorganisasian. Menurut pendapat Benis dan Nanus tahun 1985, mengerti bahwa manajer adalah orang yang melakukan segala sesuatu dengan benar. Mungkin adalah orang yang melakukan hal yang benar. Jadi perbedaannya antara seorang pemimpin dan pemimpin itu, manajer ya melakukan segala sesuatu itu berdasarkan SOP, jadi sesuai, jadi benar apa yang diinstruksikan. Sementara pemimpin itu melakukan hal yang benar, jadi berdasarkan intuisinya, yang menurut dia benar ya benar, kalau tidak salah ya salah. Next Pak. Selanjutnya adalah organisasi. Kebersamaan dan keberhasilan suatu pekerjaan suatu pekerjaan akan selesai jika semua orang atau kelompok orang lain saling bekerja sama dalam suatu tempat tertentu. Tempat di mana seseorang ataupun kelompok melakukan aktivitas atau kegiatan sama dinamakan organisasi. Jadi tujuan organisasi itu untuk mencapai tujuan bersama ya. Dan untuk lebih efektif dan efisien mengenai organisasi terdapat ada beberapa tahapan sebagai berikut. Satu, pembagian kerja. Jadi setiap orang memiliki bagian kerjaan masing-masing. Dua, departementalisasi. Jadi setiap pekerjaan yang dilakukan itu berdasarkan bagian masing-masing. Jadi sesuai dengan misalnya contoh ya,
Dan untuk SA berarti pekerjaannya berhubungan dengan PM, financial accounting berhubungan dengan keuangan, kemudian distribusi otorisasi, dan 4 koordinasi. Next. Dalam teori organisasi dapat paling sedikit ada 3 bentuk organisasi. Itu bentuk organisasi lini. Bentuk organisasi lini ini hanya menghubungkan secara langsung menurut garis bertiga antara pemimpin dan bawahan. Jadi seperti struktur organisasi ya, dari biasa di perusahaan ada presiden direktur, ada di bawahnya ada wakil presiden direktur, ada di keuangan, ada sales dan marketing seperti itu. Kemudian kedua, bentuk organisasi lini dan staff. Line and staff organization. Bentuk organisasi ini dapat menghubungkan secara tidak langsung melalui garis komando antara pemimpin, staff, dan bawahan. Jadi organisasi ini hanya menghubungkan antara atasan dan bawahan saja, tidak berkaitan dengan departemen lainnya. Ketiga, bentuk organisasi fungsional. Bentuk organisasi yang berdasarkan sifat dan macam pekerjaan yang berkaitan dengan bidangnya, bidang keahlian ataupun spesialisasi. Misalnya di sebuah perusahaan ada untuk departemen finance accounting, di atasnya sama direktur finance accounting, di bawahnya ada general manager, kemudian di bawahnya lagi ada finance accounting manager, dan bawahnya ada supervisor, dan bawahnya lagi ada staff. Expert. Kesimpulan. Kesimpulan itu terdapat 8 karakter kepemimpinan yang ideal, yaitu cerdas, tanggung jawab, jujur, dapat dipercaya, inisiatif, konsisten, tegas, dan lugas. Kemudian manajemen kepemimpinan dapat memberikan kontribusi terbaik terhadap peningkatan kualitas pada suatu organisasi, maju dan mundurnya keberhasilan atau dan kegagalan suatu organisasi tak banyak ditentukan oleh pemimpin, karena pemimpin merupakan pengendali dan penentu arah yang sedang ditempuh oleh organisasi menuju tujuan yang akan dicapai. Sarannya, menjadi seorang pemimpin haruslah menguasai teori lapangan mengenai kepemimpinan, tentang bagaimana cara mendekat bawahan, berinteraksi dengan bawahan. Saran yang penting adalah tidak peduli apakah seorang pemimpin itu berpengalaman atau tidak, akan tetapi jika seorang itu yang telah menguasai teori lapangan, maka akan dikatakan sebagai pemimpin yang berpengalaman. Oke. Ya, ini presentasi dari kami kelompok 6. Jika ada yang ditanyakan, silakan ditanya. Mungkin di moderator yang menentukan ya. Baik. Terima kasih kelompok 6 atas presentasinya yang luar biasa dan ideal ya, kalau di ini tadi leadership kepemimpinan yang ideal ya, ideal, memang benar-benar ideal dia sudah di literatur. Baik, kita buka tanggapan atau pertanyaan mungkin dari rekan-rekan. Saya lihat dulu, saya buka sebentar. Harus saya stop screen kayaknya, sebentar saya stop dulu supaya saya bisa lihat Pak Suradi. Silakan Pak Suradi. Pertanyaan pertama saya catat. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pada kesempatan ini saya akan bertanya terkait dengan kepemimpinan ya, dengan karakter ya. Ada beda nggak sih etika karakter dan etika kepribadian? Demi lancarnya organisasi itu duluan mana antara etika karakter dan etika kepribadian? Yang pertama Pak ya. Karakter dan kepribadian. Cukup jelas pertanyaan Pak? Ya, etika karakter dan etika kepribadian, Pak. Maksudnya apa ya? Beda gitu maksudnya?
ya beda atau sama, terus implementasi kalau misalnya beda, untuk kemajuan organisasi itu lebih dulu yang mana gitu Pak, kalau kita sebagai cara pemimpin yang pertama. Yang kedua terkait dengan kepemimpinan, masalah coaching Pak, masalah coaching dan konseling ya Pak ya. Kita kan sebagai pemimpin kadang memberikan coaching, kadang diminta untuk coaching kepada anak buah atau tim ya. Yang pengen saya tanyakan, ketika kita coaching itu kita menggunakan empati atau simpati sebagai seorang pemimpin, atau kalau toh memang itu tidak ada bedanya, ya kita harus pakai yang mana? Pertanyaan kedua Pak. Baik, jadi ada 2 pertanyaan Pak Suradi. Walaupun tidak, ini berarti mungkin sharing pengalaman saja ya, karena memang ya agak nyerempet-nyerempet dari konteks itu tentang leadership. Silakan mau memberi tanggapan kelompok 6 sambil menunggu pertanyaan lain. Mungkin saya mau coba menanggapi yang sama ya. Silakan Pak. Tapi perbedaan antara karakter dengan kepribadian, karakter itu biasanya mencerminkan nilai-nilai tidak seorang individu. Sementara itu kepribadian itu mengacu pada pola perilaku, pikiran maupun emosi dari orang itu. Tadi mana yang lebih didahulukan dalam sebuah organisasi itu ya Pak Suhadi ya? Iya Pak, untuk membangun kebiasaan yang baik Pak di organisasi tersebut. Kalau menurut saya sih, kalau pribadi saya sih, yang harus didahulukan itu pertama karakter. Karakter itu kan mengandung untuk nilai-nilai dan dari seseorang itu. Jika attitude-nya sudah baik, etikanya sudah baik, maka itu berarti kepribadiannya pun bisa dikatakan juga baik, karena dari karakternya saja sudah baik, apalagi kepribadian. Jadi untuk sebuah organisasi lebih mendahulukan karakter kalau menurut pribadi saya ya. Kemudian yang tadi yang kedua yang tahap coaching ya, coaching antara simpati ataupun empati, mana yang lebih didahulukan ya Pak? Bukan lebih didahulukan, di saat mana kita menggunakan empati dan menggunakan simpati Pak pada saat coaching Pak? Pada saat coaching ya? Permasalahannya Pak ya, coaching dengan simpati ketika permasalahan apa, coaching dengan empati ketika permasalahan apa, sehingga sebagai tim keutuhannya tetap terjaga Pak. Kan namanya coaching, biar yang menerima enak, yang memberikan juga enak Pak. Ya, mungkin pada ini yang mungkin lebih berkaitan dengan HR ya, biasanya ya. Baik lagi dengan pengalaman saya pribadi. Kita bisa melakukan sebuah simpati itu ketika pada saat coaching dilihat nih orangnya kira-kira dalam menjalankan tugasnya itu ada masalah tidak. Jika ada masalah itu apa yang harus diceritakan pada saat coaching, kendalanya apa, kemudian apakah hubungan dengan atasan itu baik atau tidak, ataupun dengan bawahannya baik atau tidak. Kemudian kalau untuk empati ya, empati mungkin lebih ke permasalahan pribadi ya. Mungkin dari segi penilaian dari nilai KPI dia, ada yang kecil atau ada yang kurang, itu kenapa bisa seperti itu, bisa kecil, bisa yang kurang nilainya, apakah ada permasalahan pribadi yang berkaitan dengan keluarga ataupun dengan personal dia. Mungkin lebih ke situ sih Pak, kalau misalnya. Ya, mau menambahkan Pak, kalau empati itu lebih kita memahami bagaimana karakter karyawan kita Pak, mana keadaan yang seperti Coach Stephen bilang tadi, gimana keadaan jadi keluarga, sehingga dia bisa
kita berempati dengan keadaan dia untuk kita memberikan solusi untuk dia bisa berkinerja lebih baik. Sedangkan simpati ini menunjukkan dukungan yang tepat yang akan kita berikan kepada karyawan tersebut, Pak. Itu Pak Suradi. Jadi coaching untuk empati di saat kita melihat kondisi anggota kita lagi lemah, kendalanya kenapa. Sedangkan untuk simpati itu merupakan tunjukkan untuk dukungan kita di mana target kita bisa tercapai. Bagaimana Pak Suradi? Ada yang mau memberikan tanggapan lagi? Ya, silakan. Sedikit sih Pak. Tadi di awal pembuka Bapak sampaikan sedikit kaitannya ya Pak. Iya, Pak. Kalau saya sih tidak begitu setuju karena saya pikir ini karakter adalah sangat besar kaitannya karena karakter kepemimpinan judulnya kan seperti. Mungkin itu aja Pak. Baik. Pak Sur, boleh nambahin nggak? Silakan. Aja satu. Yang terpenting dalam seorang pemimpin yang memiliki karakter cuma satu, Pak, yang paling mendasar. Leadership is giving a sample. Pemimpin memberi contoh, gitu Pak. Jadi kalau misalkan pemimpinnya memberi contoh dalam situasi apapun, mungkin membernya bisa mengikuti karena dia segan, gitu Pak. Baik. Gimana Pak Suradi? Tapi mengenai topologi atau perbedaan karakter dan kepribadian mungkin sudah dijelaskan ya. Tadi kepribadian lebih ke perilaku, kalau karakter lebih ke apa tadi, moralitas, sikap, kejujuran, integritas seperti itu ya. Kepribadian lebih ke yang penting perilaku, yang penting giving good sample aja kepada membernya. Kalau misalkan pemimpinnya memberi contoh yang baik, mungkin bisa itu akan menjadi lebih baik untuk semuanya gitu. Setidaknya 90-95% member itu akan mengikuti gitu. Baik Pak. Walaupun mau setinggi apapun skillnya, karena kadang dulu saya pernah gitu untuk dikasih pengajaran tentang kepemimpinan. Seorang kita tidak tahu pemimpin tertinggi itu berasal dari mana. Dia tidak bisa memiliki kemampuan teknis yang harus dia pegang. Tapi ketika dia bisa give one sample yang baik, mungkin itu membuat membernya akan segan gitu. Baik itu mau berempati atau bersimpati mungkin bisa. Tuh, terima kasih Pak. Baik Mas Dani, tadi sebetulnya di slide saya catat ada ya. Jadi pemimpin dijadikan contoh untuk bawahan karena ia dapat memberikan teladan agar dapat dicontoh bagi bawahannya. Tadi ada di slide awal ya, awal leading by example. Leading by example is right. Betul. Ya. Oke. Tadi di Terima kasih. materi ini ada tadi Siap. di halaman Ya. depan. Oke. Cukup ya Pak Suradi. Selanjutnya Mas Cukup Dani. Pak. Terima kasih banyak atas tanggapannya Pak. Baik, terima kasih. Ya Pak Suradi, terima kasih. Pak Didi, silakan. Ini teman-teman yang lain. Kedengeran Pak suaranya Pak. Saya mau Pak Didi. kasih pertanyaan yang gampang aja Pak. Ya. Kalau bicara pemimpin ideal itu semakin ideal semakin sulit untuk mencari contohnya siapa yang bisa dijadikan pemimpin yang ideal itu. Kalau di sisi saya Pak ya. Tapi saya tanyakan adalah ada nggak hubungannya antara pemimpin ideal dengan pemimpin yang dilahirkan menjadi pemimpin? Artinya tadinya dia jadi pemimpin karena bapaknya sudah jadi pemimpin gitu loh. Ada nggak hubungannya? Artinya antara pemimpin ideal itu dengan pemimpin yang dilahirkan oleh situasi karena keluarganya atau karena historical silsilahnya menjadi raja atau menjadi pemimpin, ada nggak hubungannya? Itu aja sih Pak. Baik, terima kasih Pak Didi. Saya juga tadi mau ada pertanyaan yang sama sebetulnya. Ini leadership atau kepemimpinan warisan ya namanya. Tadi kan dijelaskan ada 8 karakter pemimpin ideal, jujur, integritas, segala. Bagaimana dengan kalau pemimpin warisan gitu? Karena orang tuanya jadi pimpinan, jadi owner, kemudian turun ke anaknya. Nah, hubungannya dan menyikapinya bagaimana? Silakan kelompok 6. Malam Mas. Ya, Silahkan, siapa dulu? Mas Ardian? Semangat. Pak Didi dulu Mas. Ya.
Ini maaf on cam ya, sinyalnya agak kurang stabil. Gitu, silakan Mas Ardian. Jadi kalau menurut saya kaitan antara pemimpin ideal yang memang benar-benar pemimpin ideal dan pemimpin yang ideal atau pemimpin warisan lah gitu. Misalkan raja diturunkan ke anaknya seperti itu. Iya, betul. Kalau menurut saya yang mempengaruhi bagaimana bisa menjadi pemimpin ideal itu adalah yang pertama itu memang dari didikan, Pak. Didikan. Jadi kenapa orang-orang yang ini menurut saya ya Pak, kenapa orang-orang yang seperti yang waris seperti tadi, pemimpin warisan itu kelaknya akan kebanyakan menjadi pemimpin yang ideal itu karena memang selama masa pertumbuhannya dia memang dari awal, dari lahir itu dia sudah ini Pak, diberikan pelajaran tentang karakter, pembentukan karakter segala macam, kemudian juga pola pikir itu sudah kayak kalau kita lihat di film-film kan ada seperti penasehat seperti itu ya yang ngajarin anak-anak raja, anak-anak pangeran gitu kan, selalu dampingin kemana-mana seperti itu. Jadi kalau menurut saya secara ini ya itu yang tadi yang warisan. Nah sekarang yang pemimpin ideal itu memang ada yang memang dia benar-benar memang pintar, memang cerdas, memang bisa analitik gitu kan, analisanya bagus, tapi itu kan dia juga untuk dapat mencapai pemimpin ideal kan juga dia belajar gitu. Dan mungkin dia walaupun bukan raja, mungkin dalam kehidupannya dia juga udah ada pembentukan karakter entah dari orang tuanya, entah dari lingkungannya seperti itu. Jadi kalau menurut saya sih kesimpulannya kalau ngomongin kaitan memang dari lahir udah ideal itu kayaknya nggak mungkin. Jadi memang harus ada pembentukan karakternya mungkin dalam waktu yang panjang lah seperti itu. Mungkin itu dari saya Pak. Baik, terima kasih Mas Ardian. Teman yang lain, Mas Stephen, Mas Febri mau memberikan tanggapan juga? Ya, coba nambahin Pak. Jadi yang kata Pak Ardian tadi itu benar. Rata kalau yang mempunyai orang tua seorang pemimpin pasti dia ingin anaknya melanjutkan kepemimpinannya. Terus namun ada kala si anak ini tuh sebenarnya sih belum sanggup untuk melanjutkan kepemimpinan orang tuanya tadi. Nah jadi di situ mungkin ada yang dilahirkan secara warisan, mungkin belum sebaik orang yang dalam hidup dia mandiri dari kecil dan memiliki karakter kepemimpinan yang ideal, jujur, adil, amanah. Karena tidak semua yang warisan tadi dia bisa mewariskan kebaikan dari orang tua. Jadi ada dua tipe. Cuman kalau yang dari warisan tadi, dia dari kecil tuh udah diarahin untuk melanjutkan kepemimpinannya. Tapi kembali lagi pada anaknya tadi, ada yang sanggup dan juga ada yang tidak. Jadi lebih baiknya sih memang karakter yang benar-benar lahir dari dirinya dia pribadi. Itu Pak. Baik, Mas Febri. Mas Stephen mungkin mau memberikan ilustrasi atau contoh pemimpin yang warisan, misalkan tentang leluhurnya ya, Kim Jong Il jadi Kim Jong Un gitu. Ya kayak gitu karakternya. Terus Pangeran Ratu Elizabeth jadi Pangeran Charles kesini gitu ya. Terus Sultan Hamengkubuwono ya seperti itu gitu loh. Nah kalau di perusahaan seperti itu, mungkin gue bisa kasih ilustrasi, silakan Mas Stephen. Ilustrasi yang mungkin dari contoh dari masa kerja ya. Sudah saya kerja di punya Sekamas. Foundernya itu kan anak kita ya. Kemudian anak-anaknya itu dididik untuk meneruskan bisnisnya. Mungkin bagian ada yang tidak mampu juga, ada yang sebagian itu maju juga. Contohnya seperti Pak Usman atau Pak Jaya. Tapi ada juga anak-anaknya yang melakukan bisnis di luar negeri. Kemudian masing-masing anaknya dari KTP itu diberi tanggung jawab untuk memanage masing-masing itu lini usahanya. Seperti Pak Wijaya, kebetulan saya kerja di Sekamas Land. Pak Mukhtar Wijaya itu sebagai founder ya, punya founder ya, founder. Atau komisaris ya. Ya, itu meneruskan dari ayahnya untuk memanage di Sekamas Land.
Kemudian dia juga mewariskan kembali, dia sudah mulai pensiun, mewariskan kembali kepada anaknya, Michael Wijaya ataupun wilayah Wijaya. Oke, contohnya seperti itu ya. Jadi itu warisan itu bertujuan untuk keberlanjutan, kalau di korporasi ya, untuk keberlanjutan perusahaannya untuk tetap berdiri, tetap menghidupi orang banyak. Itu contohnya itu seperti itu ya. Baik. Atau juga bisa kalau di dunia pembangunan ini tahu sendiri ya, ada founding father kita Soekarno, kemudian anaknya Bu Megawati menjadi presiden juga, tapi anak-anak yang Bung Karno nggak semua ikut politik juga, dan sebagian aja yang bisa meneruskan kayak Soekarno, seperti itu sih. Baik, terima kasih Mas Stephen. Mas Febri bisa kasih Tanggapan contoh itu Lipo kan, kerja di Lipo kan? Ya, betul Pak. Dari James Riyadi ke anak-anaknya, apakah ada yang jadi, ada yang enggak juga? Yang dari punya yang dari PR Pak, yang ke Pak John. Nah, jadi dia lebih memilih sekarang, mungkin karena kakeknya juga saya pada cucunya, kemarin ada sedikit masalah problem di internal, dan jadi ini udah nggak boleh kita lagi lepasin ke profesional. Orang lain saja kita pelajari di ya. Nah, kaitannya dengan kajian makalah atau materi ini ada nggak sangkut pautnya mengenai leadership ya di Lipo ini misalkan contoh? Jadi kalau memang karakter itu ada yang udah memilih dari kecil, terlahir memang dijadikan seorang pemimpin. Nah, kemampuan tersebut karena dalam menjadi satu ini dia harus pintar berpolitik, dia pintar mengambil keputusan, yang mana semuanya itu beresiko. Jadi malah kemarin ada tingkat kejadian ini memberikan amanah pada teman akrabnya, tapi teman akrabnya itu korupsi. Nah, jadi sehingga daripada makin bermasalah, kakeknya melarang dia untuk berlanjut lagi di sekarang dan fokus di pekerjaan. Oke, itu contoh ya mengenai Pak, leadership yang gagal. Siapa tadi? Ya, mana Pak Adam? Siapa tadi? Izin menambahkan boleh Pak? Saya mau monggo. sedikit cerita mengenai pemimpin ideal Pak. Ini kebetulan saya alami sendiri Pak. Kebetulan saya bekerja di salah satu perusahaan pertambangan Pak, di mana di situ jadi gini ceritanya, itu CEO-nya itu Pak, itu kalau bisa dibilang itu masih perusahaan keluarga ya Pak, gitu. Nah, kemudian CEO-nya ini memiliki 3 anak Pak, 3 anak. Nah itu salah satu 2 anak nih yang udah ada bekerja di kantor, dan ketika bekerja dia itu langsung ditempatkan menjadi GM Pak, padahal masih sangat muda Pak, umurnya itu masih 23 tahunan, cewek Pak, itu cantik. Kalau Bapak tahu Sandra Dewi artis, mungkin itu kayak gitulah Pak. Oke. Ya betul. Nah, tapi dalam sisi ini sendiri, dalam sisi kepemimpinan sendiri, memang beliau disekolahkan memang di Australia lah, di luar negeri seperti itu. Tapi karena memang belum berpengalaman Pak, dan mungkin pembentukan karakter dari orang tuanya itu masih kurang lah seperti itu ya. Jadi ya betul. Nah, ketika memimpin itu kita banyak kendala Pak. Kendalanya apa? Jadi seperti beliau itu masih belum mau menerima saran orang lain, egoisnya tinggi seperti itu, dan kemudian pengambilan keputusannya itu juga ya masih, kalau kita bilang masih labil lah, dan belum berdasarkan data dan fakta lah, seperti yang kita jelaskan di atas tadi Pak. Itu jadi mungkin ini sedikit keluh kesah ya Pak. Ini masalah yang tadi antara pemimpin warisan atau pemimpin memang benar-benar ideal seperti biasanya itu Pak. Kurang humanis ya Pak, karena udah terlahir kaya ya, belum pernah merasain sengsara gitu ya. Kurang betul Pak, betul Pak. Betul. Mungkin itu dari saya Pak. Terima kasih Mas. Oke, ini tambah menarik ya. Ini tambah banyak yang ingin memberikan pertanyaan atau komentar. Silakan Mas Galang dulu, 1 menit aja ya. Mas Galang, Mas Dani, Mas Sadam, silakan. Oke, terima kasih Pak Anton, Pak dosen. Saya ingin menarik sekali yang tadi bicara pemimpin warisan. Menurut saya menurut saya sih tidak ada pemimpin warisan ya.
saya agak kontra sedikit dengan kata pemimpin warisan. Kalau menurut saya hakikat kita manusia itu sebetulnya pemimpin gitu, hanya mungkin lebih tepatnya diberikan kesempatan untuk memimpin gitu ya. Karena kalau misalkan kita coba kita lihat pemimpin-pemimpin yang sistemnya monarki gitu ya, garis keturunan itu kan sejarahnya itu orang yang dipilih sebagai raja itu adalah kepanjang tanganan dari Tuhan gitu ya. Jadi masyarakatnya atau orang-orang yang dipimpinnya itu meyakini bahwa orang ini adalah kepanjang tanganan dari Tuhan, maka dia harus menjadi pemimpin dan keturunan-keturunannya pun harus menjadi pemimpin, maka muncullah sistem monarki. Nah, yang jadi masalah justru sebenarnya bukan kepemimpinan ini diwariskan atau tidak ya, tapi sistem dalam kelompok itu, apakah sistem di kelompok itu menganut monarki, demokrasi, atau sistem apa gitu ya. Itu sebetulnya yang harus diperhatikan terkait kepemimpinan itu seperti apa yang ideal gitu. Jadi tidak hanya melihat sosoknya saja, tapi melihat landasan yang dianut oleh kelompok yang tim atau dipimpin itu. Jadi visi misinya lah atau ideologinya di suatu kelompok itu. Terima kasih, keren kelompok 6. Terima kasih Mas Galang. Tadi saya udah sempat singgung bagaimana dengan Korea Utara, itu kan dari kakek, bapak, anak gitu. Itu diwariskan lah, dan Tuhan gitu. Itu diwariskan ya, bukan dia jadi kayak gitulah kira-kira ya, kasihan. Oke, silakan Mas Dani. Saya ingin menanggapi pertanyaan dan jawaban dari Pak Didi. Mungkin kalau saya bicara tentang leadership dengan skill ya, karena tidak ada perjuangan yang gratis, tidak ada skill yang gratis dalam tanda kutip. Even itu adalah warisan, saya pikir nggak gratis. Yang pertama begini, saya bicara sejarah bisnis di Indonesia, salah satunya grup Astra. Mungkin Pak Anton tahulah Pak William Suryajaya punya anak namanya Edwin atau siapa. Pak Edwin itu kalau nggak salah gagal dalam memimpin satu unit bisnis Bank Suma, pada akhirnya Astra itu dijual, ya kan? Yang kedua, dulu ada anaknya bapaknya James Riyadi itu punya anak, saya lupa siapa namanya. Dulu dia memimpin satu unit bisnis bank, temennya bapaknya James Riyadi, Uktaryadi itu gagal juga karena dia prepare. Artinya apa yang saya tarik, semuanya itu tidak ada hubungan dengan warisan. Saya pikir even itu dia akan diwariskan suatu harta, itu adalah materi. Tapi bicara tentang skill of leadership, itu bagaimana kita membentuk karakter dari awal, itu menurut saya. Karena buktinya ya tidak ada. Sekarang ketika dia diwariskan satu unit bisnis, dia pimpin, nggak bisa, gagal. Gitu. Jadi semua tidak memenuhi kriteria ya. Leadership yang ideal, gagal juga ya. Gagal, walaupun Pak. Diwariskan ya. Karena dia tidak bisa menguasai skillnya. Gitu loh. Makanya, dan untuk menguasai skillnya itu tidak gratis. Sacrifice of time, sacrifice of money, dan lain sebagainya. Saya pikir seperti itu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Dani. Mas Adam, silakan. Baik, terima kasih Pak. Mungkin terkait dengan feedback dari masalah warisan tadi udah ini ya, udah banyak pandangan. Mungkin saya ini Pak tertarik. Jadi kebetulan kemarin itu saya sempat baca artikel tentang micromanagement Pak. Jadi ibaratnya micromanagement ini sedang kalau saya lihat sedang hype ya, karena terutama mungkin di company startup, di mana mungkin micromanagement ini kayak semacam gaya pemimpinan, di mana atasan itu sulit memberikan otonomi penuh kepada timnya. Kalau saya analogikan sih seperti dia cenderung menganggap pimpinan ini ya, CEO atau CFO atau somethingnya, CXO-nya itu menganggap company ini seperti bayi, di mana kondisinya dia nggak yakin orang lain bisa menghandle ini dengan benar. Impact-nya adalah
dia sangat mendetail terhadap case-case teknis di company tersebut. Nah, menurut sudut pandang dari tim kelompok 6 nih, tadi kan udah ada 8 poin lah setidaknya karakter yang pemimpin ideal. Cuma tadi saya pikir untuk case ini kan karena cenderung baru ya gitu kan. Kira-kira pandangan kelompok 6 tentang case seperti micromanagement ini gimana ya? Itu sih Pak, terima kasih. Baik. Micromanagement ya? Betul Pak, intinya adalah kondisi di mana level manajerial, level pimpinan itu cenderung tidak percayaan sih intinya terhadap tim sebawahnya yang berimpact. Dia cenderung mengurusi hal-hal yang cenderung detail gitu Pak. Itu terjadi Pak sekarang akhir-akhir ini di company-company seperti startup gitu sih Pak. Oh, oke. Masalah trust issue ya, nggak percaya sama Yes. bawahan. Cuman satu sisi mungkin hal positifnya adalah mungkin dia karena terlalu sayang lah ibaratnya Pak ya gitu ya. Cuma kan di sisi lain kan kontra juga, jadi kayak mistrust gitu juga, betul kayak Ibu Pak bilang tadi gitu kan. Ya, nah dalam posisi ini gimana sih pandangan dari tim 6 gitu sih Pak? Silakan kelompok 6 memberikan tanggapan berdasarkan tadi ya ada 20 karakter tapi disingkat jadi 8 karakter pemimpin ideal, kaitannya dengan micromanagement ya, tidak percaya sama anak buahnya sehingga trust issue. Silakan komentarnya. Silakan Mas Agung. Ya, saya mungkin menambahkan coba jawab dari sisi saya ya, subjektifnya saya. Kalau menurut saya micromanagement itu nggak bagus karena pemimpin itu dia masuk sampai ke hal-hal yang terlalu menurut saya detail. Jadi kalau pengalaman saya jadi itu tuh tidak membuat yang di bawahnya itu bisa berkembang atau berpikir menurut situasi yang ada atau peraturan-peraturan yang ada. Karena gimana ya, kalau di kami, kalau saya kan pegawai negeri ya, saya pegawai negeri, jadi mungkin latar belakang pendidikan pimpinan itu mungkin berbeda dengan yang di bawah gitu. Jadi mungkin di atasnya saya itu hukum, tapi sampai masuk sampai ke ranah peraturan-peraturan Kementerian Keuangan gitu. Jadi ada yang mengakibatkan itu komunikasi atau dia salah menempatkan permasalahan itu untuk diterapkan di misalnya transaksi keuangan negara kayak gitu. Itu tuh jadi yang membingungkannya karena kita harus gimana ya? Mas Agung di kejaksaan apa kehakiman? Ke pengadilan. Pengadilan kan ada struktur juga kan? Ada struktur job desk dan tanggung jawab masing-masing bagian. Jadi kalau jadi kalau di pengadilan itu terpisah antara struktural yang teknis hukum dengan saya yang bagian ke sekretariatan. Pada saat pemimpin masuk sampai ke sekretariatan yang berhubungannya dengan realisasi anggaran, jadi keinginannya seperti ini seperti itu, sedangkan itu kita harus itu bukan ranahnya gimana bukan ranahnya kan? Menghubungkannya dengan harus sesuai dengan penyerapan yang sesuai dengan Kementerian Keuangan. Di situ yang agak repotnya karena dia terlalu masuk gitu. Kalau menurut saya itu nggak bagus. Itu aja. Baik. Terima kasih. Udah. Okay, boleh, Mas Ardian, boleh lah tambahkan lagi terakhir ya. Terima kasih. Ini kaitan dengan antara micromanagement dengan pemimpin ideal. Kalau micromanagement itu nantinya itu bakalan lebih mencampuri urusan bahkan sampai ke pribadi
bawaan kita ya Pak, rata-rata seperti itu sih Pak. Nah kemudian juga terlalu mengawasi, terlalu mengatur-ngatur gitu kan, nah itu nantinya akan menimbulkan suasana dan kondisi yang tidak nyaman, dan bahkan dalam tim itu nantinya akan menjadi tertekan Pak gitu. Nah bedanya kalau dengan pemimpin yang ideal itu kan dia lebih terbuka, biasanya lebih terbuka, kemudian juga memberikan kebebasan dan kepercayaan gitu ya pada bawahan. Jadi lingkungannya juga nantinya akan nyaman, lingkungan pekerjaannya akan nyaman, treatmentnya itu nantinya akan terbentuk Pak, seperti itu. Mungkin itu dari saya tambahin.